Silakan duduk. Wah, ini mohon maaf mengganggu waktunya Bu Deni malam-malam. Ternyata tasik sibuk ya Bu Deni. Enggak apa-apa. Ada kerjaan buat besok kok. Enggak apa-apa tapi Bu Elvi. Iya. Bu Deni, ini saya datang ke sini ingin mewawancarai Bu Deni itu terkait dilema etika dan bujukan moral. Oh, sesuai yang Bu Elvi WA tadi. Oh iya. Terkait ini ya, dilema etika dan bujukan moral ya. Iya, betul sekali Bu Deni. Ini mestinya di sekolahan, apalagi Bu Deni ini kan sebagai pemimpin, ini pasti pernah mengalami dilema etika dan bujukan moral begitu Bu Deni. Iya, memang ketika menjadi pimpinan ya, saya di SD Wican 1 itu ya pernah tentunya mengalami ya kebingungan menghadapi permasalahan yang kadang dilema etika, kadang bujukan moral. Nah ini memang ya pernah mengalami seperti itu. Iya, terkait dilema etika dan bujukan moral ini Brin, saya ingin menanyakan beberapa hal begitu. Ini Bu Elvi, kalau memang saya bisa, saya akan menjawab. Nanti kalau memang saya kurang ya mohon maaf sebelumnya. Iya, jawab Bu Deni. Ini yang saya mau tanya ini loh, selama ini kan bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Kalau sepengetahuan saya ya terkait dilema etika itu batasannya itu kalau memang permasalahannya itu ya tentang dua hal yang ya ini sama-sama benar. Jadi pilihan A itu ya benar, pilihan B itu ya benar, akhirnya memilihnya yang tambah sulit ini. Terus terkait bujukan moral ini lumayan lebih gampang sih, karena kan hal alternatif yang pertama itu dia benar, yang satunya salah, jadi ya lebih mudah ya. Saya menggarisbawahi itu kalau dilema etika itu benar dengan hal yang benar, kalau bujukan moral ya benar dengan yang salah gitu. Gitu ya Bu Deni ya. Nah, terkait bujukan moral dan dilema etika ini, nah kemudian sama ini bagaimana Bu Deni cara menjalankan itu loh, mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pimpinan itu kan punya karakter sendiri-sendiri ya Bu Elvi ya. Saya pribadi karakter saya itu ketika berkaitan dengan lembaga itu saya tidak pernah memutuskan sendiri selagi itu memang tidak urgen ya. Tidak urgen tuh kan harus segera. Kalau harus segera ya saya pasti harus mengambil keputusan langsung. Tetapi seandainya ini masih ada jeda hari itu saya selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah sekolah dan lembaga itu dengan cara mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kami berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Jadi bukan otoritas saya sendiri, karena ada kalanya namanya manusia kan ini ya ada benar salah. Jadi semakin banyak orang yang kita ajak berkomunikasi, ide dan keputusan nanti semakin banyak benarnya seperti itu. Jadi dilakukan mengambil keputusan dengan bersama-sama begitu. Jadi batasannya adalah selagi tidak urgen dan harus sekarang itu saya pakai musyawarah bersama-sama. Tapi kalau memang harus, ya saya sebagai pimpinan ya harus memutuskan dalam waktu cepat itu. Oh begitu ya. Nah, ketika mengambil keputusan secara bersama-sama itu Bu Deni ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan, langkah-langkahnya bagaimana? Jadi ketika ada kasus dilema etika seperti itu, saya mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Kita punya permasalahan yang punya dua kepentingan sama-sama benar. Seperti itu. Kita komunikasikan, kita diskusikan, kita cari jalan keluar mana yang kita pilih. Tapi batasan yang saya pakai itu untuk mempermudah mengambil keputusan itu gini, gimana kita memilih itu yang lebih banyak manfaat gitu.
lebih banyak manfaat dan resikonya kecil. Itu batasan yang kita ambil untuk memilih dua-duanya yang benar itu. Nanti seandainya kita berdiskusi, bermusyawarah itu kita belum nyampe kata mufakat atau hasil, saya akan berdiskusi dengan orang secara struktural itu di atas saya. Kita kan ada namanya ketua gugus ya. Kita diskusi ke ketua gugus. Seandainya nanti ketua gugus pun tidak bisa membantu untuk menyelesaikan mana yang dipilih, saya akan ke atas yang lagi ke dinas. Jadi berjenjang. Jadi mulai dari bersama, tidak bisa atasnya lagi, tidak bisa atasnya lagi, seperti itu. Langkah-langkahnya gitu. Dari langkah-langkah yang Bu Deni tadi ceritakan, ada hal apa saja yang paling Bu Deni anggap itu yang lebih efektif itu pengambilan keputusan dari kasus dilema tadi, yang lebih efektif itu langkah yang mana? Seperti yang saya cerita tadi itu gini, kan batasan pengambilannya itu adalah ngambil yang kita deteksi mana yang memberi manfaatnya paling banyak, dan selain manfaatnya paling banyak, resikonya yang paling kecil. Itu tuh batasan utamanya di situ. Jadi agar kita mempermudah, kalau tidak begitu nanti kita jadinya bingung. Jadi koridornya, langkah yang utama dan pertama adalah mengidentifikasi mana yang punya manfaat besar tapi resikonya yang kecil. Gitu. Dibatasi begitu ya? Saya punya prinsip begitu sih. Terus kemudian ini ketika menyelesaikan masalah berupa dilema etika atau bujukan moral ini, tantangan apa ya Bu Deni pernah alami dalam pengambilan keputusan kasus-kasus gitu, tantangannya apa? Oh iya, ini ya, tadi itu kan selain ini kan ya ngambil manfaat besar resiko kecil, saya lupa. Saya pernah dapat ilmu ini sih dari teman, itu 9 langkah pengujian, lupa saya itu. 9 langkah pengujian. Jadi ketika kita sudah berjenjang bersama rekan sesekolahan, dengan kepala sekolah, dengan pemangku kepentingan, jangan lupa 9 langkah pengujian pengambilan keputusan itu sepertinya juga penting. Itu tadi nambahin yang tadi ya. Nah, tadi untuk yang pertanyaan selanjutnya, ini tantangannya. Tantangannya. Merasa tantangan apa yang pernah dialami ketika ini ada sebuah masalah dilema etika, tantangannya? Ya, ketika pertama pasti galau karena kondisinya kan ini sama-sama benar, gitu, galau. Terus ada sih sempat perasaan takut salah pilih. Ada perasaan takut salah pilih, makanya biar tidak terjadi seperti itu, makanya saya mengambil langkah untuk ya diskusi dengan banyak orang. Dan yang terakhir, jangan lupa tadi 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sangat tertantang sekali untuk menyelesaikan dilema etika ini. Iya. Kemudian apa yang Bu Deni miliki atau jadwal mungkin ketika menyelesaikan sebuah kasus itu, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa begitu? Terkait jadwal, jadi kan masalah kan datang kan juga tidak kita kira-kira, bisa juga tiba-tiba hari ini, tiba-tiba nanti, seperti itu. Dan tingkat urgenitasnya kan tidak sama. Ada yang memang harus diputuskan sekarang, ada yang memang masalah itu tidak diputuskan sekarang juga tidak masalah. Jadi untuk penjadwalan tidak ada sih, tergantung urgen apa enggaknya, itu aja. Kalau memang urgen ya harus segera. Kalau memang masih bukan berarti tidak urgen ya, maksudnya boleh ada jeda, masih ada jeda waktu untuk pengambilan keputusan, ya kita berproses seperti tadi yang saya ceritakan, berjenjang tadi itu, baru nanti dengan terakhir ketika sudah yakin benar dengan 9 langkah pengujian tadi, ya sudah, itu berarti keputusan yang final, seperti itu. Seperti itu. Jadi tergantung nanti apa kasusnya, bagaimana waktunya, bagaimana menyelesaikannya, gitu.
Terus mungkin ketika Bu Deni menyelesaikan dilema etika ini, ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Deni dalam mengambil keputusan? Seseorang atau sesuatu ya? Iya. Yang pertama mungkin saya yakin sih, saya punya keyakinan bahwa semua permasalahan itu pasti bisa diselesaikan gitu ya. Sejauh manusianya berusaha dan tidak lupa untuk berdoa gitu. Itu terus sosok yang saya kagumi sih untuk pengambilan keputusan itu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dalam pengambilan keputusan apapun itu tidak pernah tergesa-gesa, tidak dengan emosional, tidak dengan marah, tidak dengan menyalahkan orang lain, dan selalu pengambilan keputusannya itu ini sih dibarengi dengan ikhtiar, berdoa dan berpuasa. Jadi intinya pengambilan keputusan itu tidak boleh diselesaikan dengan apa ya, menggebu-gebu untuk segera selesai, tapi bagaimana keputusan itu adalah keputusan benar, sehingga prosesnya ya tadi itu ya harus sabar, harus teliti, tidak marah, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyudutkan, tapi berorientasi bagaimana ini menyelesaikan dengan baik, seperti itu. Berarti ini Pak Jokowi menjadi sosok yang inspiratif sekali buat Bu Deni begitu nih. Terus ini Bu Deni, dari semua yang jenengan sampaikan itu pelajaran apa mungkin yang Bu Deni petik dari pengalaman ketika memutuskan ketika ada sebuah permasalahan dilema etika? Memang ketika ada dilema pasti yang pertama adalah muncul rasa bingung, itu manusiawi ya, tetapi setelah kita menerima ada masalah ya, mindset kita bagaimana ini menyelesaikan. Ketika punya mindset menyelesaikan, berarti kita sudah tidak mencari kesalahan orang lain, tidak menyudutkan siapapun, tidak marah, tidak dalam kondisi marah, tidak emosional. Nah, setelah kita bisa menata seperti ini, langkah selanjutnya, oh iya tidak lupa tadi berdoa ya, berdoa sampai puasa seperti itu kan langkah kita kan dua langkah ya, langkah secara manusia, langkah dengan Tuhan. Jadi jangan lupa ikhtiar doa, baik tambah puasa kalau memang ada waktu ya. Nah, selain itu adalah tetap harus kita berdiskusi dengan orang lain, karena otak kita kan terbatas kemampuan cara berpikir, ide. Nah, ketika kita mau mengkomunikasikan dengan rekan kita yang setempat itu, kemungkinan ide yang tidak terpikir itu muncul sehingga apa ya, alternatif solusi win-win solusi itu bisa muncul dari orang-orang yang kita tidak nyangka. Oh iya, mungkin yoyo nggak kepikiran seperti itu. Dan andai pun kita mentok pada level sesama ini sesekolahan kok memang belum, ya kita bisa untuk berkonsultasi yang lebih lagi tingkatnya di atas kita. Karena memang kita sebagai kayak saya nih, kepala sekolah seperti ini kan, saya di bawah dinas pendidikan. Jadi kalau memang nanti masalah saya tidak bisa ngatasi mentok seperti itu ya saya minta bantuan ke atasan saya di dinas pendidikan sana seperti itu. Jadi ya berusaha secara pribadi di sekolah, tapi juga secara kedinasan nanti juga itu membuat kita komunikasi dengan dinas, kan kita nanti tingkat kesalahannya nggak salah karena sudah kita melapor ke atasan bahwa kita itu punya masalah yang sangat dilema dan sampai tidak bisa memutuskan seperti itu. Begitu ya. Hari ini tuh saya belajar banyak dari Bu Deni mengenai dilema etika. Ini pengalamannya ini keren sekali. Terima kasih. Ya, itu tadi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Deni. Ya, saya juga ingin belajar seperti itu, bagaimana untuk mengambil keputusan ketika ada dilema etika begitu. Saya doakan Bu Elvi belajarnya sukses,
Amin. Dan nanti ending akhirnya ya bisa menjadi pemimpin seperti saya. Iya Bu Deni. Amin. Semoga ini mohon doanya ya Bu Deni. Iya, paling tidak begini. Sekarang kan sudah jadi pemimpin pembelajaran di kelas. Oh iya, itu di awalnya kelas. itu seperti itu. Nanti kalau sudah belajarnya banyak, sukses jadi pemimpin lembaga. Semoga. Amin. Ya Bu Deni, ini saya malam-malam mengganggu Ya, gitu. untuk belajar ini. Oke. Terima kasih ya Bu Deni waktunya. Dan Sama-sama Bu sangat Ati. menginspirasi saya. Terima Pribadi. kasih. Amin. Nggih, seperti itu nggih Bu Deni, saya ini mau pamit dulu karena sudah mendapatkan informasi. Nanti saya akan belajar lebih lagi. Nanti hati-hati di jalan. Nggih, Salam buat keluarga. iya, siap Bu Deni. Terima kasih Bu Deni. Sami-sami. Selamat siang Pak Amar. Selamat siang Bu Lucy. Ini Pak, saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Amar Ya. mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah kita terkait dengan dilema etika atau kejutan moral, Pak. Silakan. Karena Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Amar untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral, Pak? Oh itu Bu Lucy. Ya. Bahwa sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus Bu Lucy. Namun secara kondisional, karena saya akan mempelajari, menyimpulkan terhadap kasus-kasus yang terjadi, dan kesimpulan itu akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut untuk pengambilan keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral. Nah, tentu sih. Oh, gitu nggih Pak. Terus selama ini Pak Amar, bagaimana Pak Amar itu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Pertanyaan yang bagus. Bahwa jika diperlukan pengambil keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau kolaborasi, atau juga bisa dikatakan musyawarah kepada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, pihak lain, atau juga komite sekolah. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, tapi dilakukan untuk masalah-masalah yang lain dan memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan tersebut itu langkah-langkah atau prosedur apa ini Pak Amar yang biasanya selama ini Pak Amar lakukan? Ya, baik. Dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan etika, dilema etika maupun rujukan moral, saya tidak memiliki prosedur yang baku. Akan tetapi saya akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah dan mufakat. Apabila diperlukan, saya juga melibatkan komite sekolah, orang tua, wali murid, dan juga tercurah pada seorang yang saya anggap kompeten di bidang itu. Terus, namun demikian saya selalu mengedepankan skala prioritas. Dari langkah-langkah tersebut tadi yang Pak Amar sebutkan, hal apa yang selama ini yang mungkin Pak Amar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang perlu saya perhatikan adalah beberapa hal yang selama ini dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika maupun rujukan moral. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat
dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang lebih jernih agar keputusan diambil tepat. Cara ini mungkin juga lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada masalah-masalah dilema etika maupun rujukan moral atau keputusan. Ketika Pak Amar ini mengambil sebuah keputusan, hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan tersendiri dalam keputusan dilema etika itu? Tantangannya? Ya, memang banyak tantangannya. Sejauh ini tantangan yang saya hadapi adalah mengambil keputusan itu biasanya pada kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral itu ketika berhadapan dengan guru-guru senior yang tentunya tidak sepaham. Sebagai seorang kepala sekolah yang baru di situ, saya mengalami rasa canggung biasanya. Saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Namun saya menganggap bahwa awal di karir saya ini sebagai kepala sekolah mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan hal yang mudah, sehingga membutuhkan sesuatu tenaga, pikiran, juga energi untuk mengalahkan semua itu. Begitu nih Pak Amar. Pasti tantangannya sangat menantang sekali ini Pak. Kemudian ketika ini, apakah Pak Amar ini mempunyai jadwal saat menyelesaikan kasus dilema etika? Apa langsung diselesaikan di tempat? Atau mungkin mempunyai jadwal lain ketika mau menyelesaikannya, atau bentuk prosedurnya apa ini Pak? Ya, saya tidak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan itu. Namun tidak jarang juga saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan proses panjang, yaitu melalui beberapa tahap, yaitu musyawarah, atau bahkan saya harus mencari teman untuk curhat, orang-orang yang menurut saya berkompeten di bidang permasalahan itu atau berusaha. Jadi ini adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Amar dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini Pak? Ya, menurut saya sejauh ini seorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus tentang dilema etika maupun rujukan moral, ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman, biasanya begitu, terhadap topik permasalahan tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah namun tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, saya biasanya memilih, kalaupun tidak mempunyai teman yang untuk curhat atau teman untuk bisa memecahkan masalah, biasanya saya memilih musyawarah. Jadi musyawarah beserta orang-orang terdekat, mungkin di lembaga ini guru-guru atau juga teman komite atau juga wali murid, tentunya begitu, yang memiliki keyakinan bahwa semakin kita sering mendapatkan suatu masalah, maka
kita akan punya pengalaman, dan semakin kaya akan pengalaman, tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan meningkat. Ingatan Bu Lucy. Terus tadi yang dari semua yang Pak Ahmad telah sampaikan ini Pak, pelajaran apa yang Pak Ahmad petik dari pengalaman-pengalaman Pak Ahmad ketika mengambil keputusan dilema itu? Ya, dari beberapa hal yang saya sampaikan sebelumnya, pada sebuah pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, salah satunya pembelajaran yang paling baik itu adalah pembelajaran keputusan yang kita lakukan dengan jalan musyawarah. Itu lebih cepat menyelesaikan satu masalah kita, baik di dalam lingkup skala kecil maupun di dalam lingkup yang lebih luas. Jadi musyawarah inilah yang paling jitu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kelihatan dulu sih. Wah, ini saya belajar banyak dengan Pak Ahmad mengenai dilema etika dan bujukan moral ini Pak. Sama-sama, saya pun juga masih belajar dan mencari pengalaman-pengalaman yang lebih luas. Harapan saya Bu Lucy juga demikian. Jadi untuk kasus-kasus yang tentunya dihadapi di setiap kelas itu, tanganilah dulu. Kalaupun bisa ditangani dengan lancar atau mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun tidak, ya nanti Bu Lucy akan mengambil sikap yang baik, mungkin dengan musyawarah dengan kepala sekolah, guru yang lain atau juga wali murid. Dan Bu Lucy, Ini ya, saya banyak ilmu ini. Terima kasih Pak Ahmad. sama-sama Bu Lucy. Sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya, saya kira saya juga senang bisa memberikan jawaban, dan saya juga senang akan menambah pengalaman. Ini Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Bu Lucy.